Jenazahnya mengalami luka yang hebat dari cairan korosif yang sengaja disiramkan pelakunya. Dulu ada sebuah kasus penyayat hati yang pernah terjadi di Hong Kong. Sebuah kasus yang bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua agar tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi orang lain hanya karena sebuah perbedaan. Seorang gadis di Hong Kong mengalami paksaan sampai meninggal oleh teman-temannya sendiri hanya karena teman-temannya risih dengan tubuh korban yang maaf ya, terlalu gendut dengan berat badan yang mencapai hampir 100 kg saat itu. Kasus ini membuat masyarakat Hong Kong sangat marah karena para pelakunya dihukum dengan vonis yang terbilang ringan. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Untuk itu jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus kematian mengerikan seorang gadis yang dibunuh karena tubuhnya terlalu gemuk. Di sore hari itu ada seorang ibu datang melapor ke kantor polisi kalau putrinya yang bernama Mei Ying sudah lebih dari 24 jam tidak bisa dihubungi. Padahal seharusnya pagi itu mereka bertemu di sebuah tempat untuk menghadiri sebuah acara. Tapi ibunya Mei Ying bilang kalau putrinya sudah tidak bisa dihubungi lagi sejak kemarin sorenya. Nah, ibunya Mei Ying bilang kalau putrinya sangat disiplin waktu. Apalagi hari Kamis pagi itu kan mereka ada acara. Jadi nggak ada alasan lah untuk putrinya bangun kesiangan apalagi sampai nggak bisa dihubungi. Mendengar laporan itu, polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian terhadap Mei Ying. Seluruh teman-temannya dihubungi, selembaran orang hilang juga disebar. Tapi tetap aja nih, keluarga bahkan petugas kepolisian menemui jalan buntu. 1 minggu kemudian di tanggal 22 Juli 2004, seperti biasa, masyarakat di Hong Kong saat itu sibuk dengan urusan dan pekerjaannya masing-masing. Termasuk juga 5 petugas dari Departemen Kebersihan Makanan dan Lingkungan Hong Kong yang ditugaskan pergi ke sebuah lereng pegunungan di daerah Lam Tin, distrik Kwun Tong untuk mengendalikan populasi nyamuk yang menyerang Hong Kong. Jadi 5 petugas ini datang tuh ke sebelah poliklinik Lam Tin untuk menyemprotkan obat anti nyamuk dan melakukan fogging atau pengasapan. Waktu mereka menuruni lereng pegunungan itu dengan tali untuk mengerjakan tugas mereka ngeliat ada tubuh perempuan yang sudah membusuk dan bengkak, tergeletak dengan posisi terlentang di bebatuan pinggir sungai. Bahkan korban ditemukan dengan hanya memakai pakaian dalam. Para petugas kebersihan itu langsung menelpon petugas kepolisian. Waktu petugas datang, jenazah perempuan itu langsung diotopsi. Meskipun mereka agak kesulitan karena bobot tubuh korban yang besar serta medan yang agak sedikit terjal. Gak jauh dari tubuh korban, ditemukan juga sebuah troli dorong dan sebuah selimut yang diduga sempat digunakan untuk menutup tubuh korban. Gak hanya itu aja, polisi juga menemukan sebuah kemeja, celana panjang, botol kaca yang berisi cairan korosif, sebuah foto yang mirip dengan korban, dan sebuah dompet berisi kartu identitas. Dari penemuan dompet inilah diketahui kalau korban bernama Mei Ying berusia 18 tahun. Karena di sebelah korban ada troli, jadi polisi yakin nih kalau lokasi penemuan itu bukanlah lokasi tempat korban dibunuh. Mereka yakin kalau korban sudah meninggal di tempat lain dan jasadnya dibawa dengan troli oleh para pelakunya menuruni lereng bukit yang agak terjal untuk dibuang di jurang pinggir sungai itu. Karena identitas korban langsung terungkap lewat penemuan dompet tadi, polisi langsung menghubungi keluarga Mei Ying yang seminggu sebelumnya sempat melaporkan kalau putri mereka menghilang. Keluarganya dibawa ke rumah sakit untuk membantu petugas mengenali ciri-ciri korban. Dan benar aja, perempuan yang ditemukan membusuk dengan tubuh yang bengkak dan rusak parah itu adalah putri mereka bernama Mei Ying. Dari penemuan jenazah korban inilah polisi membuka penyelidikan misteri kematian Mei Ying yang mengerikan. Korban diketahui bernama Liu Mei Ying berusia 18 tahun, berasal dari keluarga yang tinggal di desa Cha Kuo Ling, distrik Kwun Tong, Hong Kong. Mei Ying mempunyai hati yang lembut dan juga suka membantu. Dia sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Sayangnya, karena kehidupan keluarga mereka yang sangat miskin, Mei Ying hanya bisa sekolah sampai kelas 4 SD aja. Dia lalu berhenti sekolah dan bekerja serabutan untuk membantu perekonomian keluarganya. Di usianya yang ke-15 tahun, dia pernah nih masuk ke pusat pelayanan keluarga Kristen di Leyemen untuk bekerja secara kontrak selama 6 bulan. Setelah masa kontrak kerja 6 bulan selesai, dia kan jadi pengangguran lagi nih. Karena bingung harus bekerja di mana, akhirnya dia menjadi sukarelawan
relawan di rumah sakit, di pusat dewan konsultasi, dan juga di aksi lingkungan Cha Kuo-ling. Rupanya, tindakan Mei Ying sebagai sukarelawan meninggalkan kesan yang sangat baik untuk warga yang tinggal di sana. Anak-anak di desa Cha Kuo-ling bilang kalau Mei Ying merawat mereka dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Warga desa lain juga bilang kalau Mei Ying dikenal sebagai salah satu relawan yang paling baik hati, setia, dan berbakti pada masyarakat. Rupanya, Mei Ying juga pernah memainkan peran kecil sebagai pemain figuran di film A Bite of the Apple yang dirilis tahun 2001 lalu. Tapi seperti yang kita lihat, Mei Ying tumbuh dengan bobot yang terlalu besar. Dia mengalami obesitas pada tubuhnya sehingga berat badannya mencapai 99 kg pada saat itu dan menyebabkan dia sering diejek oleh remaja sekitar dengan panggilan Fei Ying atau Fei Mei, yang artinya Ying gendut atau Mei gendut. Awalnya Mei Ying juga nggak mau peduli dengan ejekan-ejekan dari remaja nakal di sekitar desanya, dan dia juga kayak bodoh amat dengan berat badannya. Tapi saat itu program penurunan berat badan atau diet lagi menjadi tren di kalangan anak muda dan juga beberapa artis Hong Kong. Salah satu artis idolanya juga ternyata berhasil menurunkan berat badannya sehingga membuat Mei Ying termotivasi untuk melakukan diet juga seperti idolanya. Nah, beberapa bulan sebelum kematiannya, Mei Ying berusaha keras untuk menurunkan berat badannya selama beberapa minggu. Tapi karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang benar tentang cara melakukan diet yang baik, usaha Mei Ying sia-sia. Berat badannya nggak bisa turun seperti yang diharapkan. Suatu hari di tanggal 4 Juni 2004 atau hanya 1 bulan sebelum dia meninggal, Mei Ying berselisih paham dengan ayahnya tentang program diet itu. Sehingga Mei Ying kesal dengan ayahnya dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Lau Qianing yang mengaku sudah berhasil melakukan diet. Meskipun Jianing punya tubuh normal dan tidak sebesar tubuhnya Mei Ying, tapi Jianing berhasil menurunkan berat badannya ke bentuk yang lebih ideal. Nah, Mei Ying yang kesal dengan ayahnya itu kan langsung pindah nih ke apartemen teman yang baru dikenalnya dengan tujuan untuk belajar diet dari Jianing. Sehingga Mei Ying mulai tinggal di apartemen Jianing dan sesekali pulang ke desanya hanya untuk menjenguk orang tuanya. Penyelidikan kematian Mei Ying dilanjutkan. Dari hasil laporan otopsi, jenazah Mei Ying hampir susah dikenali sehingga tim forensik sempat kesulitan menentukan penyebab kematiannya. Tim forensik menemukan adanya luka-luka pukulan dan tanda-tanda penyiksaan di tubuh korban. Jenazahnya mengalami luka yang hebat dari cairan korosif yang sengaja disiramkan pelakunya. Bahkan jari-jarinya juga sudah karena cairan korosif itu. Menandakan kalau para pelakunya sengaja berusaha menyulitkan tim forensik supaya jenazah korban sulit diidentifikasi lewat sidik jari korban. Dan waktu diperiksa, botol kaca yang ditemukan dekat sungai tadi ternyata berisi cairan asam sulfat. Setelah polisi mendengar kalau Mei Ying pindah ke apartemen teman yang belum lama dikenalnya, polisi langsung mencari apartemen yang dimaksud. Rupanya apartemen itu berada di daerah Lantin, daerah yang sama di mana jenazah Mei Ying ditemukan. Tapi polisi saat itu nggak mau buru-buru nih, sehingga mereka memeriksa CCTV yang berada di gedung apartemen itu. Benar aja, kalau Mei Ying sudah tinggal di sana. Namun ada salah satu rekaman yang mengejutkan polisi. Di tanggal 12 Juli 2004, ada segerombolan anggota geng berjumlah 9 orang remaja laki-laki masuk ke dalam apartemennya Jianing. Entah apa yang dilakukan mereka di sana, namun mereka keluar lagi dari sana setelah 6 jam kemudian. Di rekaman CCTV yang sama, di sore hari tanggal 14 Juli 2004, 7 orang remaja laki-laki dari gerombolan pertama tadi datang lagi nih ke apartemen Jianing dan mereka baru keluar dari apartemen Jianing 2 hari kemudian di tanggal 16 Juli 2004 sekitar jam 4 subuh. Nah anehnya, yang keluar dari apartemen itu bukan cuma 7 orang remaja laki-laki itu saja. Tapi Jianing, gadis yang adalah teman baru Mei Ying juga ikut keluar dari sana. Mereka terlihat mendorong sebuah troli barang yang berisi kardus besar mengarah ke jalan raya. Troli itu rupanya sama dengan troli yang ditemukan di pinggir sungai dekat jenazah Mei Ying yang diambil dari apartemennya Jianing. Setelah mendapatkan bukti CCTV itu, polisi menangkap 9 orang remaja laki-laki dan 1 remaja perempuan. Mereka adalah Liu Jianing berusia 15 tahun yang adalah teman perempuan Mei Ying di apartemen, Du Chenyi berusia 21 tahun
tahun merupakan ketua geng itu dan juga pacarnya Jianing, Huang Qingwei berusia 18 tahun, Wu Aoshan berusia 18 tahun, Pan Hawei berusia 15 tahun, Li Yilang berusia 15 tahun, Yan Haotian berusia 15 tahun, Lin Weishi berusia 14 tahun, Xie Siwei berusia 13 tahun, dan Liang Qibi berusia 13 tahun. Awalnya polisi hanya mau menangkap 7 orang remaja laki-laki dan 1 remaja perempuan yang juga temannya Mei Ying itu. Soalnya Li Yilang dan Yan Haotian tidak datang ke apartemen di tanggal 14 Juli. Tapi polisi kemudian memutuskan untuk menangkap mereka berdua juga, soalnya mereka sempat datang ke apartemen di tanggal 12 Juli. Sehingga polisi yakin nih kalau mereka berdua juga mempunyai peran yang sama menjelang kematiannya Mei Ying. Waktu mereka semua sudah ditangkap, para anggota geng ini awalnya membantah keterlibatan mereka dan tidak mau mengakui apa-apa. Setelah interogasi berlangsung lama, mereka pun mengakui kalau Mei Ying meninggal karena ulah mereka. Tapi mereka tetap membantah kalau mereka sengaja melakukan pembunuhan pada Mei Ying karena pada hari itu mereka juga sedang barbekyuan. Mereka bilang kalau kematian Mei Ying terjadi begitu aja tanpa direncanakan. Nah, semua anggota geng ini kan diinterogasi secara terpisah nih. Jadi, salah satu pelaku yang bernama Huang Qingwei bilang kalau Mei Ying berperilaku aneh setelah acara barbecue itu selesai. Qingwei bilang kalau Mei Ying sempat kesurupan dan teriak-teriak akan ada orang yang membunuhnya. Perilaku Mei Ying itu sempat membuat kegaduhan yang memancing emosi anggota geng lain bernama Lin Weishi. Sehingga anggota lain mencoba menenangkan Weishi yang mau menyerang Mei Ying. Nah, yang terpancing emosi bukan cuma Weishi aja. Sang ketua geng bernama Du Chenyu rupanya juga terpancing emosi nih. Sehingga Chenyu mulai benci pada Mei Ying, bahkan menyuruh anggota lain untuk periksa Mei Ying malam itu. Sementara di ruang interogasi berbeda, para anggota geng lain malah bilang kalau Mei Ying duluan yang nyerang mereka sehingga terjadilah keributan dalam geng itu dan mereka sama-sama mengeroyok Mei Ying. Karena semua keterangan yang diberikan para anggota geng ini beda-beda, jadi kan polisi kesulitan tuh menentukan mana cerita yang benar. Akhirnya penyidik memutuskan untuk melakukan pendekatan pada anggota geng paling muda bernama Liang Qibi yang masih berusia 13 tahun. Polisi menawarkan kerjasama pada Qibi untuk tidak menuntutnya di pengadilan, asalkan dia mau menceritakan urutan kejadian yang sebenar-benarnya dan bersedia menjadi saksi kunci di persidangan teman-temannya. Di situ dia pun setuju kan, dan dia menceritakan semua kejadian dari awal penyiksaan sampai pembuangan jenazah dengan selengkap-lengkapnya. Semuanya berawal di bulan Juni 2004 atau 1 bulan sebelum Mei Ying meninggal. Nah, Mei Ying ini kan lebih dulu kenalan nih sama Jianing karena Jianing berhasil menurunkan berat badannya. Akhirnya Mei Ying pindahlah ke apartemen Jianing bulan itu juga. Rupanya Mei Ying baru tahu kalau Jianing adalah anggota geng yang dipimpin sama Du Chenyu yang semuanya beranggotakan 10 orang termasuk ketuanya. Dan Jianing juga adalah pacar si ketua geng itu. Karena Jianing memang mainnya pasti selalu sama-sama 9 orang remaja laki-laki gengnya itu, akhirnya Mei Ying juga diajak oleh Jianing untuk ikut gabung dan main dengan mereka. Tapi mereka semua kaget nih, kok mau si Jianing bawa teman yang, maaf ya, gendut kayak gitu. Terus diajak pula nih main sama-sama mereka. Dari penampilan awalnya Mei Ying aja, semua anggota yang di sana mulai nggak senang. Awalnya Mei Ying senang kan, karena dia punya teman-teman baru. Lama-lama dia sadar kalau dia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Berharap kalau teman-teman barunya akan memperlakukannya dengan baik. Sebaliknya, para anggota geng ini malah mengejek penampilan Mei Ying dengan sebutan cewek gendut. Bahkan, Mei Ying juga mengalami perundungan dan jadi bahan tertawaan teman-temannya sendiri. Nah, keterangan dari Qibi ini divalidasi oleh salah satu teman sekampungnya Mei Ying yang namanya tidak disebutkan. Jadi temannya ini bilang kalau Mei Ying sempat curhat padanya kalau dia dibully habis-habisan sama anggota geng yang baru dikenalnya. Bahkan Jianing, teman seapartemennya, juga ikut membuli dan mengejek penampilan Mei Ying. Tapi Mei Ying dan temannya ini nggak berani kasih tau siapa-siapa atau minta bantuan dengan orang lain karena mereka takut kan para anggota geng ini akan balas dendam pada mereka. Jadi temannya ini baru berani terbuka pada polisi saat mereka semua sudah ditangkap. Qibi pun melanjutkan ceritanya. Setelah berminggu-minggu Mei Ying merasakan perundungan yang membuatnya sakit hati, di tanggal 11 Juli 2004, Jianing menuduh Mei Ying mencuri uangnya dari apartemen.
Belakangan diketahui kalau pencurian itu nggak benar dan Jianing cuma buat-buat cerita aja supaya mereka punya bahan untuk mengejek dan membuli Mei Ying. Besoknya di tanggal 12 Juli 2004, 9 orang remaja laki-laki anggota geng itu datang nih ke apartemen Jianing. Rupanya di sana mereka melakukan perundungan bahkan melakukan kekerasan fisik pada Mei Ying. Mereka mengintimidasi Mei Ying untuk membuatnya mengaku kalau dia sudah mencuri uangnya Jianing. Tapi karena Mei Ying ini nggak melakukan apa-apa, jadinya kan dia nggak mau ngaku. Disitulah dia semakin mendapatkan kekerasan fisik dari teman-temannya itu. 2 hari kemudian, 7 orang remaja laki-laki anggota geng ini datang lagi ke apartemen Jianing untuk membuat acara barbeque. Kecuali Yilang dan Hao Chen karena mereka berhalangan hadir. 7 orang remaja laki-laki tadi ditambah dengan Jianing dan Mei Ying lagi barbekyuan. Selama acara malam itu, para anggota geng ini merasa risih dengan Mei Ying yang katanya bertindak seolah-olah kayak kakak perempuan mereka. Mei Ying mengatur semuanya, Mei Ying juga agak cerewet dan Mei Ying juga makan paling banyak. Belum lagi mereka juga tahu kalau Mei Ying ini ternyata anak yang pintar dengan IQ yang sangat tinggi meskipun dia sudah putus sekolah. Sementara semua anggota geng di situ bermasalah dalam pelajaran di sekolah mereka. Bahkan ada juga yang putus sekolah dan ada yang pernah tersangkut beberapa kasus kriminal. Makin kesal lah mereka ngelihat Mei Ying di situ sehingga mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada Mei Ying. Mereka mulai melakukan intimidasi, melakukan perundungan, melakukan kekerasan fisik dan seksual, serta mengeroyok Mei Ying di apartemen itu. Sepanjang malam sampai tembus pagi, mereka semua melakukan kekerasan pada Mei Ying dan mereka baru berhenti karena mereka kecapean setelah 10 jam mereka periksa Mei Ying. Hari berganti ke tanggal 15 Juli 2004, Mei Ying yang sudah nggak kuat akhirnya mulai berhenti bergerak pagi itu juga di jam 9. Anehnya, walaupun mereka ngeliat Mei Ying sudah nggak bergerak lagi, tapi semuanya ini nggak peduli dan terkesan masa bodoh aja. Chibi yang punya keterampilan dalam melakukan pertolongan pertama yang dipelajarinya di sekolah langsung mengambil sebuah CD untuk ditempelkan ke dekat mulutnya Mei Ying. Rupanya Mei Ying sudah nggak bernapas lagi. Jadi dia langsung panik kan ngelihat Mei Ying itu udah nggak bernapas. Tapi teman-temannya ini pada diam aja. Sehingga dia berusaha memberikan napas buatan pada Mei Ying. Tapi usahanya juga gagal karena Mei Ying sudah meninggal dunia. Setelah mengetahui kalau Mei Ying meninggal, rupanya semua teman-temannya termasuk Jianing mencoba menutupi kasus kejahatan mereka. Mereka pun mulai berdiskusi bagaimana caranya supaya jenazah Mei Ying yang bobotnya besar itu bisa diangkut keluar dari apartemen dan tubuhnya dihilangkan. Setelah mereka berhasil berdiskusi dan mendapatkan sebuah rencana, mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang akan digunakan untuk menutupi kejahatan mereka. Jianing mengambil troli dari apartemen, sementara yang lain menyiapkan kardus dan juga selimut. Setelah menyiapkan semuanya, mereka sempat menginap di apartemen itu dan tibalah keesokan harinya di tanggal 16 Juli 2004 sekitar jam 4 subuh. Mereka keluar dari apartemen sambil mendorong troli berisi kardus dan tertutup selimut. Lalu mereka berjalan mengarah keluar gedung apartemen. Sempat kan pagi itu mereka juga ketemu sama satpam yang berjaga di lobi apartemen. Karena Jianing penghuni apartemen itu dan dia sudah kenal dengan semua satpam yang ada di sana, dia pun membuat cerita seolah-olah mau memindahkan barang yang sudah tidak terpakai lagi ke rumah salah satu teman laki-lakinya. Satpam itu rupanya percaya dan membiarkan rombongan anggota geng itu keluar mendorong jenazah Mei Ying di dalam kardus di atas troli barang. Mereka pun berjalan kaki mengarah ke pegunungan di daerah Lamten, distrik Kwantong, Hong Kong. Nah, sebelum mereka benar-benar sampai di area pegunungan itu, salah satu anggota geng pulang nih ke rumah untuk mengambil botol cairan asam sulfat yang didapatkannya dari sekolah untuk digunakan rusak jenazah korban. Pada akhirnya mereka pun sampai di area pegunungan. Mereka cairan asam sulfat itu ke wajahnya korban dan tangannya korban supaya korban nggak bisa dikenali lagi. Mereka turun ke bawah mengarah ke lereng gunung dan mereka
mendorong troli barang berisi jenazah Mei ke bawah jurang dekat sungai dan membiarkan tubuh Mei membusuk di sana. Mereka pulang dari sana menuju ke rumah mereka masing-masing seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi mereka nggak pernah menyangka kalau jenazah Mei ditemukan oleh petugas kebersihan di jurang yang mereka kira sudah aman. Sementara keluarga Mei sangat-sangat terpukul dengan kabar kematian putri mereka yang begitu tragis. Putrinya menjadi korban perundungan bahkan kekerasan fisik hanya karena tubuh Mei yang sangat gemuk. Mereka pun menangis mengingat kenyataan bahwa Mei juga sebenarnya sudah berjuang untuk menjalankan program diet selama beberapa bulan sebelum kematiannya. Setelah bukti-bukti semua dikumpulkan, akhirnya persidangan dimulai tanggal 2 Agustus 2004 untuk 9 orang remaja anggota geng ini. Sementara Liang Chibi nggak didakwa karena dia bersedia menjadi saksi kunci untuk memberatkan dakwaan teman-temannya yang lain kan. Sementara dua lainnya yaitu Li Yilang dan Yan Haotian hanya didakwa melakukan perundungan. Soalnya tadi kan mereka nggak datang nih ke acara barbecue dan nggak terlibat juga melakukan kekerasan di hari saat Mei Ying meregang nyawa. Barang-barang bukti yang didapatkan dari sekitar lokasi penemuan jenazah dan juga apartemen Chianing diperlihatkan selama persidangan. Dan bukti CCTV di apartemen juga dipertontonkan. Persidangan mereka berlangsung sangat singkat karena semua bukti sudah jelas menyatakan kalau mereka terlibat. Setelah dewan juri berdiskusi, akhirnya mereka menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan yang diajukan oleh jaksa penuntut, tapi mereka bersalah atas dakwaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hakim menjatuhkan hukuman pada masing-masing terdakwa dengan masa kurungan yang berbeda-beda sesuai dengan peran mereka masing-masing. Hakim juga mempertimbangkan usia mereka, catatan kriminal mereka, serta sikap mereka selama di persidangan. Dan hakim menjatuhkan vonis hukuman mulai dari 5 tahun sampai 9 tahun penjara pada mereka. Mendengar vonis hukuman yang dibacakan hakim, orang tua Mei nggak bisa menerima hasil putusan ini guys, sehingga mereka menangis histeris di ruang sidang. Tapi bagaimanapun reaksi mereka, kasus itu pada akhirnya ditutup dan hanya disimpulkan sebagai kasus pembunuhan tidak disengaja. Sayangnya, reaksi berbeda malah ditunjukkan oleh para terdakwa guys. Jadi setelah hakim membacakan vonis, mereka semua sangat lega karena mereka tidak didakwa sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan mereka juga tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali dan tidak pernah sekalipun meminta maaf pada keluarga korban. Sementara, keluarga terdakwa malah protes pada hakim karena menilai hukuman 5 tahun sampai 9 tahun itu dirasa terlalu berat buat anak-anak mereka. Bahkan ayahnya Chianing juga bilang apa yang dilakukan putrinya hanya karena kenekatan dan kecerobohan Chianing aja. Dan dia yakin kalau Chianing sudah menyadari kesalahannya. Vonis hukuman ini sempat menuai reaksi keras dari masyarakat Hong Kong. Mereka menilai kalau hukuman para pelaku terlalu ringan dan mereka yakin setelah para pelaku ini bebas dari penjara, mereka pasti akan berbuat kejahatan lainnya. Benar aja guys. Setelah mereka semua keluar dari penjara, bukannya tobat, ada beberapa dari mereka yang malah tersangkut lagi kasus kriminal lainnya. Jadi, Du Chenyu, sang ketua geng, sebelum dihukum karena kasusnya Mei Ying, sebenarnya dia juga sudah pernah dihukum beberapa kali karena kejahatan lain. Di tahun 1999, dia dihukum beberapa bulan karena kasus perampokan. Di tahun 2000, dia juga sempat masuk ke pusat rehabilitasi karena kepemilikan narkoboy. Bahkan setelah keluar dari penjara atas kasus Mei Ying, dia dihukum penjara lagi selama 2 tahun setengah karena kasus perampokan di tahun 2015. Han Haowei setelah keluar dari penjara atas kasusnya Mei Ying, dia dihukum penjara lagi di tahun 2016 selama 3 tahun setengah karena narkoboy. Dan Lin Weishe juga kembali ke penjara selama 10 tahun karena terlibat penyerangan pada seorang jaksa di tahun 2009. Bahkan di tahun 2018, hukuman penjaranya ditambah lagi 2,5 tahun karena dia terlibat perdagangan narkoboy dari dalam penjara. Sampai saat ini, kasus kematian Liu Mei Ying masih menimbulkan kontroversi terkait hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Banyak pihak berpendapat bahwa para pelaku sama sekali nggak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan melanjutkan kejahatan mereka setelah keluar dari penjara karena hukuman mereka terlalu ringan. Jadi gimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Hukuman berapa lama atau hukuman apa yang pantas didapatkan para terdakwa tadi yang sudah menghabisi nyawa Mei Ying hanya karena bobot tubuhnya aja terlalu gede?
Silahkan tuliskan opini kalian atau komentar kalian semua di bawah. Saya pasti bacain semuanya satu persatu. Dan jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Saya tunggu kalian di cerita menarik selanjutnya dan sampai jumpa.